Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bertemu kembali di minggu kedua di bulan Januari ini. Marilah sebelum kita menerima renungan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan bersama-sama kami akan menerima renungan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati Bapa, Engkau mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada saat ini. Siapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima dan bersama-sama merenungkan apa yang akan kami terima pada saat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada renungan hari ini diambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 9 yang demikian firman Tuhan. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli Alkitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zekaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada
Kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pada hari ini diberi judul Pintu Gerbang Air Gihon. Berkisah pada masa pasca pembuangan dalam semangat pemulihan sebagai kota dan sebuah bangsa. Umat Israel menjadi antusias untuk memulai segala sesuatu dengan kebaikan. Salah satunya adalah dengan mendengar hukum Tuhan pada perayaan Pondok Daud. Mengawali kegiatan tersebut dari pintu gerbang air yang terletak di sebelah timur kota Yerusalem, dekat mata air Gihon, yang mana Gihon sendiri artinya melimpah, meluap keluar, yang menjadi sumber air kolam Siloam, serta menjadi salah satu sumber pengairan utama kota, di mana dahulu mata airnya digunakan untuk menahbiskan Raja Salomo menjadi raja, sekaligus akses menuju istana raja. Dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya pintu gerbang air ini bagi kehidupan Yerusalem, sehingga menjadi titik awal perayaan Pondok Daud dan dimulainya kembali kehidupan kota Yerusalem pasca pembuangan dengan membaca, merenungkan, dan mengerti tentang hukum Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun tentu diajak untuk menjadi pintu gerbang air pada masa sekarang yang melimpah atau Gihon, kabar baik bagi banyak orang, serta banyak orang yang ingin merasakan kabar baik masuk melalui kita. Kita memberikan akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dan sederas-derasnya agar banyak orang bisa berjumpa dengan Ezra atau seorang penolong. Sebab arti nama Ezra adalah penolong. Maka makna kita menjadi pintu gerbang air adalah agar melalui kita banyak orang menerima pertolongan kabar baik dengan seluas-luasnya dan sederas-derasnya bagaikan mata air. Hal kedua yang menjadi penting pula untuk digarisbawahi adalah kebersamaan umat Israel untuk sehati dengan hukum Taurat oleh Ezra, menunjukkan persatuan bangsa itu telah terbentuk, baik yang sebelumnya adalah kaum yang dibuang di Babel maupun kaum yang ditinggal di Yerusalem. Maka telah menjadi satu untuk bersukacita. Sebagaimana pada akhir ucapan Nabi Ezra yang mengajak mereka untuk bersukacita bersama karena pertolongan Tuhan. Tentu ini sejalan dengan perhatian gereja terhadap kehidupan bersama sebagai keluarga, gereja maupun bangsa, di mana disayangkan banyak orang memilih untuk berjalan sendiri atau saling memisahkan diri. Bahkan dalam sebuah keluarga ada yang merasa sebagai kaum yang dibuang ataupun yang ditinggal. Hal yang sama juga terjadi di gereja dan masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, maka dengan melihat kesatuan bangsa Israel saat itu, kita juga dipanggil untuk memulihkan kebersamaan kita sebagai keluarga, gereja, dan bangsa, supaya kabar baik itu nyata dirasakan. Sebab tanpa kesatuan dan kebersamaan tidak ada kabar baik yang membawa sukacita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa.
Terima kasih untuk renungan pada hari ini yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa belajar dari renungan pada saat ini dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak. Apabila di dalam kami menerima renungan pada hari ini masih terselip banyak dosa, kiranya Tuhan senantiasa mengampunkan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.